belajar mengajar. Coba cek dulu siapa teman kalian yang tidak masuk hari ini. Oke, banyak kerja saya yang tidak hadir. Oke, Ibu sekarang mau menyuruh Ihsan untuk pimpin berdoa. Silakan, Ihsan. Duduk siap. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih yang sudah ikut berdoa. Semoga ilmu yang kita dapat berkahnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum ke kegiatan inti, mari berdiri semuanya untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Berdiri semuanya. Sudah siap berdiri? Sudah semuanya berdiri? Alif, yang benar Alif. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri dan
Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, duduk kembali. Sebelum memulai kegiatan belajar, Ibu mau bertanya, apakah kalian nyaman belajar dengan duduk yang begini, begini, begini? Nyaman tidak? Yang pertama, yang terlebih dahulu, coba benarkan posisi duduk kalian. Cek di sebelah kanan dan kiri kalian, apakah ada sampah atau tidak? Sudah bersih? Sudah. Ibu hari Jumat sudah menyuruh kalian untuk membersihkan kuku. Apakah kuku kalian sudah bersih? Rambut kalian sudah rapi? Pagi tadi sebelum berangkat ke sekolah mandi tidak? Siapa yang tidak mandi? Siapa yang lupa mengosok gigi? Mandinya keramas tidak? Keramas. Ada yang keramas, ada juga yang tidak keramas. Di kegiatan hari ini kita akan belajar tentang kebersamaan di rumah. Kebersamaan di rumah, kebersamaan bersama keluarga. Di dalam keluarga ada siapa saja? Ayah, ibu, adik, kakek, nenek. Kalau keluarga inti, ayah, ibu, dan anak. Anak itu ada yang pertama, yang kedua, yang ketiga, dan masih banyak lagi. Ya. Di pembelajaran hari ini, Ibu harap kalian dapat memahami konsep kebersamaan melalui cerita dongeng, membaca teks dongeng, mengidentifikasi nilai pecahan, dan juga membedakan kuat dan lemahnya bunyi. Kenapa Sakira? Yang benar duduknya. Oke?
Ya. Coba kalian lihat ke depan. Kita amati gambar yang ada di depan. Ini gambar keluarga Siti. Ada berapa anggota keluarga? Coba hitung. Ayah, ibu, Siti, dan Ali. Lihat teksnya ada di atas. Dengarkan semuanya. Tidak ada yang mengobrol. Duduknya yang benar. Tidak ada kegiatan selain mendengarkan teks di depan yang akan ibu bacakan. Judulnya apa? Kebersamaan. Siti tinggal bersama keluarga. Di rumah Siti ada ayah, ada ibu, Siti dan Ali. Mereka sering makan bersama. Ayah Siti sering bercerita usai makan malam. Siti dan Ali menyukai cerita binatang. Siti anak yang rajin sekolah. Di sekolah, Siti dan teman-temannya hidup rukun. Beberapa kegiatan di sekolah dikerjakan bersama. Siti sering bermain dengan teman. Mereka saling menghormati. Oke, di pelajaran kali ini ibu akan menampilkan sebuah dongeng. Ada yang tahu dongeng itu apa? Ada yang tahu? Apa itu dongeng? Cerita apa? Cerita apa? Angga, kakinya yang benar gak? Cerita apa? Cerita dongeng adalah cerita yang
Tidak ada yang mengobrol. Lihat semuanya ke depan. Dongeng kecerdikan menumbuhkan kebaikan. Pada tema 7 subtema 1, muatan pelajaran bahasa Indonesia KD 3.8. Perhatikan dongeng berikut ini ya anak-anak hebat. Kecerdikan menumbuhkan kebaikan. Di sebuah gurun pasir hiduplah ular dan tikus pasir. Sebenarnya sang ular sangat ingin memangsa tikus, sedangkan tikus berusaha mencari akal agar ular tidak lagi berniat memangsanya. Saat itu sang ular sangat lapar, padahal ia sedang tidak mempunyai sedikit pun makanan. Sedangkan tikus yang berada tidak jauh dari sang ular sedang asik melahap makanannya. Sang ular merasa tidak senang melihat kelakuan tikus. Dengarkan ucapanku, wahai tikus yang aku. Aku pasti akan mendapatkan tubuhmu yang mungil dan besar itu. Hei ular, berusaha dan bekerjalah. Jangan hanya berani mengancam. Kalau hanya bisa mengancam, seekor semut pun bisa. Sang ular sangat marah mendengar ejekan tikus. Ia lalu kembali ke sarangnya dengan perut yang lapar. Sedangkan tikus masih lahap dengan makanannya. Waktu terus berjalan, tetapi ular tidak juga menemukan makanan. Ia juga enggan untuk keluar dari sarangnya. Sementara itu, tikus sudah lelap dalam sarangnya. Ular yang masih dalam keadaan lapar segera mengendap-endap mendekati sarang tikus meski ia masih sangat kesal terhadap tikus. Dan kini ular telah berada di sisi tikus yang sedang tidur pulas. Hei tikus, aku sudah berada di sebelahmu dan siap untuk menyantapmu. Tikus segera terbangun dari tidurnya. Sambil berpura-pura menguap, ia mulai memutar-otak agar bisa lolos dari cengkraman sang ular. Tunggu dulu ular sahabatku. Kalau kau ingin memakanku, kau harus berpikir dulu. Kita hanya berdua di sini, tidak ada hewan lain. Jika kau memakanku, maka kau akan sendiri. Kau tidak akan mempunyai teman yang dapat kau ajak mencari makan. Kalau begitu, kau tidak akan makan, dan akhirnya kau akan mati. Sejenak sang ular terdiam. Ia mencoba merenungkan nasihat tikus. Jadi, kita tidak bisa hidup sendiri? Tentu, bukankah kita bisa berteman? Dan tentunya kita dapat mencari makan bersama. Bukankah itu lebih menyenangkan daripada nantinya setelah kau memakanku, kau hanya akan hidup sendiri? Ular mengangguk tanda mengerti. Baiklah kalau begitu, maafkan aku. Tikus pun memaafkan ular. Mereka tersenyum bahagia, kemudian beranjak mencari makanan bersama-sama. Sampai jumpa di video pembelajaran Bu Indah selanjutnya ya anak-anak. Sudah disimak? Sudah apa judul dongeng tersebut? Kebaikan. Kecerdikan menumbuhkan kebaikan. Siapa yang diceritakan dalam dongeng tersebut? Tikus dan ular. Bagaimana kecerdikan tikus? Kecerdikan tikus. Tikus mengatakan apa kepada ular? Tikus mengatakan kepada ular bahwa apa? Jika ular memakan
memakan. Begitu? Betul? Betul tidak? Disimak tidak tadi dongengnya? Disimak. Ada yang menyimak, ada yang fokus melihat temannya ngobrol. Tidak semuanya menyimak dongeng di depan. Baik, sebelum kita memasuki sesi diskusi atau mengerjakan lembar kerja yang akan kalian kerjakan, Ibu akan menampilkan foto keluarga. Keluarga siapa? Keluarga Siti, yang di dalamnya ada ayah, ibu, Siti, dan juga Ali. Sedang apa ayah, Ali dan Siti? Sedang duduk. Ibu sedang apa ibu? Menyiapkan makanan. Coba kira-kira makanan apa itu? Kue, biskuit? Enggak, kenapa enggak? Rekan? Lebih tepatnya itu apa? Kue donat. Ada yang tahu donat? Tahu? Bentuknya seperti apa kue donat? Bulat. Lihat, ibu menghidangkan 3 buah kue donat. Setiap kue dipotong menjadi 2 potongan sama besar. Siti, Ali, dan ayah mengambil masing-masing 1 potong. Siti sangat senang bersama keluarga di rumah. Oke, donat tadi ada berapa biji? Ada 3. 1 donat dibagi menjadi berapa? 2 bagian sama besar. Kita belajar pecahan. Mengenal apa? Pecahan. Lihat ini. 1 donat, 1 donat pertama, 1 donat kedua. 1 donat ini dibagi menjadi 2 bagian sama besar. Lihat ini. Dibagi menjadi 2. Ini setengah, yang ini setengah. Donat 1 dibagi menjadi 2 bagian sama besar. Untuk ayah anu alit, lain ageng, tapi dua-duanya sami. Iya setengah, iya oke, setengah. Mohon. Nah, 1 donat utuh. Ini yang ini 2 bagian donat sama besar yang bernilai setengah. 1 bagian donat dari 2 bagian 1 bagian donat dari 2 bagian donat itu bernilai 1/2 atau setengah. 1 donat dibagi 2 sama besar. Ini nilainya 1/2 karena sama besar. Juga itu donat dibagi menjadi 2. Bukan 1/3, bukan 1/4, tapi 1/2.
Ini 1/2 dibaca setengah atau 1/2. 1/2 ini dibacanya setengah atau 1/2. Kenapa? Kenapa saya kira? Ada yang mau ditanyakan? Tidak? Kenapa? Belum mengerti? Lihat. Mengapa dua bagian donat di samping masing-masing disebut setengah? Mengapa, San? Mengapa dua bagian donat di samping masing-masing disebut setengah? Karena yang keras. Karena dibagi 2 sama besar. Tidak ada yang satu kecil satu besar, tapi dibagi menjadi 2 bagian sama besar. Nomor 2, mengapa 2 bagian donat di samping masing-masing tidak disebut setengah? Karena apa? Karena ukurannya berbeda. Yang satu besar, yang satu kecil. Sampai sini paham? Ada yang mau ditanyakan? Sebelum kita mengerjakan LKS, ada yang mau ditanyakan tentang setengah donat ini? Tidak? Tidak. Kalau begitu mari kita berlatih. Kasih nama. Dikasih nama di atasnya. Di atasnya kasih nama. Oh belum Bibi? Ya. Di atas. Iya. Di atasnya dikasih nama. Sudah dikasih nama? Sudah? Dikasih nama di atasnya. Sudah? Sudah dikasih nama? Kalau sudah silakan kalian kerjakan. Ya. Kerjakan. Di sana langsung. Nomor 1, jawabannya kalian tulis di sini. Jawaban nomor 2 di sini, 3 di sini, dan terakhir 4 di sini. Baca terlebih dahulu.
Itu teh itu bangun datar persegi panjang dibagi dua. Soal pertama itu donat, soal kedua bangun datar persegi panjang, soal ketiga donat, yang terakhir itu apa? Kue apa es krim? Kue. Agar mendapatkan sekian, agar mendapatkan kue setengah banyak. Sudah? Sudah belum? Sudah. Ada yang sudah, ada yang belum. Kerjakan. Jangan lupa baca terlebih dahulu. Masuk. Bahasan. Sudah aja. Ya sudah lihat. Belum. Sudah? Sudah belum?
Sudah? Ya, siap. Belum? Sudah semuanya? Simpan MKS-nya di buku kalian. Bila menjadi 2, simpan di buku kalian. Ya, simpan di buku kalian. Sudah? Enggak? Kenapa enggak? Sok.
Di dekat rumah Siti terdapat pos penjagaan. Biasanya di pos suka ada apa? Suka ada bapak-bapak melaksanakan atau melakukan jaga malam. Disebut apa itu? Setan. Disebut apa? Disebut ronda. Betul. Ronda atau jaga malam. Supaya apa itu di pos terdapat apa? Selain kopi, alat untuk membangunkan warga kalau ada maling apa? Oh, di nomor 3 ada apa itu namanya? Kentungan. Simpan simpan itunya Angga, Mirja, LKS-nya simpan di buku kalian. Sok simpan. Di pos ronda suka ada alat yang ini nih, nomor 3. Siapa yang di kampungnya suka ada jaga malam? Di kampung siapa? Jaga malam pasti di pos ronda, pos penjagaan yang ada. Kalau yang tidak ada berarti jaga di rumah masing-masing. Bagaimana bunyi kentongan? Tok-tok-tok itu. Terus bagaimana lagi? Kalau ada maling, selain tepuk tangan, tong-tong-tong-tong gitu. Bunyi kentongan itu bervariasi. Bunyi yang teratur berulang disebut birama. Jadi tidak satu kali tidak tong, tapi beberapa kali berulang itu berulang. Bunyi yang teratur berulang disebut birama. Contoh pola ketukan birama. Coba tangan kalian tepukan. Itu ketukan berulang. Teratur dan berulang. Coba tangan kalian dukan ke meja. Bagaimana bunyinya? Bagaimana bunyinya? Kuat atau lemah? Kuat. Pakai tangan. Kuat atau lemah? Lemah. Kalian harus bisa membedakan bunyi yang kuat seperti ini. Duh. Tidak. Bunyi dan juga bunyi yang lemah. Begini. Oke? Coba kalian praktekkan menggunakan bunyi yang lemah begini. Tepuk tangan dengan menyanyi lagu Cicak di Dinding. Oke?
pintunya terlebih dahulu. Coba praktekkan Alif ketuk pintu. Coba keluar. Kuat itu tidak? Yang kencang nih. Kuat tidak? Kuat. Contoh yang pertama bunyi kuat yaitu ketukan pintu. Contoh bunyi lemah. Contoh bunyi lemah apa selain tepuk tangan? Bunyi apa? Bunyi orang berbicara tapi bunyi apa itu? Berbisik. Leres? Leres itu Alif? Leres? Betul tidak bunyi berbisik itu lemah? Kalian Nanai sama Kanita mendiskusikan itu contoh bunyi yang lemah. Yang ketiga, Siti menyebutkan bunyi yang dihasilkan benda berikut. Coba kalian praktekkan bunyi yang pertama bagaimana? Tepuk tangan. Yang kedua, buat tongkat kayu. Bakal seperti apa jika kalian buat atau lemah? Cukup kuat. Yang ketiga, kentongan. Kentongan. Bagaimana bunyinya? Kuat atau nyari? Keras. Biasanya bunyi kentongan terdengar satu kampung. Jika terjadi bencana atau ada yang berniat maling, maka suara kentongan itu akan dikeraskan agar terdengar oleh warga satu kampung. Ada yang mau ditanyakan dari pelajaran yang sudah Ibu sampaikan? Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada berarti Ibu yang bertanya. Kenapa? Kalau tidak ada berarti Ibu yang bertanya. Sebelum mengakhiri kegiatan belajar hari ini, apa saja yang telah dipelajari dari kegiatan hari ini? Apa saja? Yang pertama kita sudah memahami konsep kebersamaan melalui cerita dongeng. Dongeng apa? Kecerdikan. Kecerdikan menumbuhkan kebaikan. Siapa tokohnya? Tikus. Kita juga sudah apa? Sudah mengidentifikasi nilai uang dan juga membedakan kuat lemahnya bunyi yang dipraktekkan. Bagaimana tadi contoh bunyi yang kuat? Tangan,
kalian lakukan untuk menghargai perbedaan di sekitar? Kenapa Jril? Isan? Apa yang damai, itu damai. Isan, apa yang akan dilakukan? Yang harus kalian lakukan, coba dengarkan. Sikap saling menghormati. Mau ke siapapun itu, mau ke kakak kelas, ke adik kelas, ke teman kalian, coba terapkan sikap saling menghormati, tidak memaksakan pendapat pribadi, dan harus menerapkan sikap empati saat berinteraksi dengan sesama. Setelah mempelajari kebersamaan di rumah, coba dengarkan. Besok kita akan membahas kebersamaan di sekolah. Oh ya, sebelum ibu tutup, coba tanyakan kepada orang tua kalian atau meminta mereka untuk menceritakan pengalaman menghargai perbedaan di lingkungan sekitar rumah, Lalu nanti ceritakan lagi kepada ibu. Siap? Siap. Coba kalian rapikan alat tulis dan buku, masukkan ke dalam tas kalian.